kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah berdosa jika kita menolak pilihan dari orang tua, lebih tepatnya tidak mau menerima perjodohan yang diberikan oleh orang tua? Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, syukron. Perjodohan itu dibolehkan, tapi kadang-kadang kata kuncinya gini, perjodohan banyak mengakomodir kepentingan orang tua, bukan kepentingan orang yang mau nikah. Saya ulangi lagi teman-teman, cermat, fokus. Perjodohan boleh, halal, mubah. Tapi yang sangat disayangkan, kebanyakan perjodohan hari ini hanya mengakomodir kepentingan orang tua. Kebanyakan, prosentasenya yang lebih banyak. Betul ya? Ya, wah ngeri banget nih, betul nih. Tetapi sedikit mengakomodir kepentingan yang mau nikah. Padahal yang nikah itu pertanyaannya kita atau orang tua? Kita kan? Makanya Masya Allah, sesulit apapun, walaupun 100 masalah yang terdiri dari 100 orang di sini, masalahnya semua dikumpulkan sama satu orang yang namanya fulan atau fulanah, Masya Allah, jangan sampai menganut mazhab asal pilihan orang tua. Ini bukan perkara birrul walidain teman-teman, tapi ketika tidak ada kecocokan dengan pilihan orang tua sama kita, Masya Allah, ada kesempatan kita untuk lebih mencintai orang tua kita lagi, atau berinteraksi lagi, ya kan? Makanya ya nggak masalah-masalah saja menolaknya. Karena kalau nggak ada, bahkan saya bisa mengatakan, Anda boleh menolak cowok yang soleh sekalipun, ketika apa? Kekuatan sifatnya dia tidak bisa menambal kekuranganmu. Karena di dalam pernikahan yang tidak boleh itu adalah satu, berasumsi. Apa? Contoh, ini suami istri. Ya kok contohnya bahaya banget. Sengaja. Ini suami saya tanya, Pak, Ibu bahagia Pak ya? Oh yo bahagia, bojone sapa sih? Nah, wis mulai suami. Kemudian saya tanyakan kepada ibunya, Bu. Halo Mas. Gak kenapa dia selalu jadi ibu-ibu Ya nggak tahu ya. Bahagia atau enggak? Ternyata ibunya bilang enggak. Berarti bahagia menurut versi suami masih hoax. Bahagia di dalam pernikahan harus berdua. Harus ada klarifikasi. Dan yang paling sulit lagi di dalam pernikahan adalah kita tidak boleh sok kenal. Karena kalau sudah sok kenal tidak ada ta'arufan abadan. Tidak ada pacaran yang berkualitas, tidak ada romantisme yang meningkat, tidak ada gelora asmara yang dari hari ke hari semakin hot. Masya Allah, ini ngelayu aja. Oh, hotnya pas sebelum nikah, sebelum statusnya belum halal, nanyain ke kanan ke kiri. Masya Allah, aku harus habis belajar kitab ini, perhatian dan lain-lainnya. Dan Masya Allah teman-teman, tadi sampai mana ya? Saya lupa ini. Ya, di dalam pernikahan ini, kenapa cowok yang soleh atau cewek yang soleh boleh ditolak? Karena fokus kita di dalam narasi pernikahan panjang itu adalah fokus kita memberi bukan meminta. Ini paling susah. Memberi sesuai yang dia mau dan menurut sifatnya dia. Makanya karakter itu, kalau Anda membaca kitab apapun di dalam pernikahan yang tebel-tebel, apalagi tarjamah, itu kita wajib mengenal karakter. Makanya kenapa Anda walaupun sudah yakin, hakul yakin sama seseorang teman-teman, tolong benar-benar check up kesehatan dia. Dan yang kedua, mintakan hasil tes psikologi dari dia. Walaupun Anda sudah gak sabar lagi pengen menikah, tapi tetap bos, kita bukan membeli kucing dalam karung. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata lillahi anta maksudi. Itu bener, tapi ikhtiarnya harus lebih. Nah kalau yang cowok nggak bisa nambal, ya kan? Apalagi sifatnya bertubrukan sama kita dan lain sebagainya. Ya ngapain kita perjuangan? Kalau sifatnya ternyata baik, ternyata track record orang tuanya si cowok atau si cewek nggak sesuai dengan bayangan kita, misal mabukan, ya, germo dan lain sebagainya, kan repot bos. Kita harus tahu nasab sama kasab nih berujung. Bahkan cowok dengerin, cowok kalau ente menikah dan sudah nador udah ketemuan itu,
Tolong tanyakan, Mbak, Anda itu bin siapa? Bin siapa lagi? Bin siapa lagi? Coba sampai ke atas. Nasabnya tanyakan, Mbak, ada yang bercerai nggak di sebelah sini? Ada yang hamil sebelum nikah nggak? Wah, ini perlu, bro. Nasab ini ngeri, kita nggak bisa perbaiki. Makanya pernikahan kalau nggak disiapkan dengan benar, yang rugi bukan hanya kita tapi sampai anak cucu keturunan kita.